Sunan Ampel mempunyai nama asli yaitu Raden Rahmat, dan merupakan keturunan dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan Dewi Condrowulan. Sunan Ampel ini juga dianggap sesepuh dari para wali. Beliau menikah sebanyak 2 kali. Yang pertama menikah dengan Dewi Condrowati yang mempunyai gelar Nyai Ageng Manila dan dikaruniai anak bernama Sunan Bonang atau disebut juga Maulana Mahdum Ibrahim. Siti Syariah, Sunan Derajat atau disebut dengan Raden Qasim, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan terakhir Siti Hafsah. Pernikahan kedua dengan Dewi Karimah dan mempunyai putra bernama Asyikah, Dewi Murtasiyah, Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan, Pangeran Tumapel, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, dan yang terakhir Raden Fakih. Kisahnya Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyebarkan agama Islam di daerah Surabaya. Di dalam perjalanannya menuju ke Surabaya, Sunan Ampel juga sembari berdakwah menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan membuat kerajinan kipas yang dianyam dengan menggunakan rotan dan akar tumbuh-tumbuhan. Untuk mendapatkan kipas tersebut ada syarat yang diberikan oleh Sunan Ampel, yaitu berupa mengucapkan kalimat syahadat. Ternyata kipas tersebut juga dapat menyembuhkan penyakit, seperti demam dan batuk, karena terdapat akar tumbuhan dan rotan. Khasiat dari kipas buatan Sunan Ampel ini semakin banyak peminatnya, dan mulai dari situlah Sunan Ampel mengenalkan agama Islam sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Saat Sunan Ampel dan juga rombongannya tiba di desa Kembang Kuning, mereka membuka lahan hutan untuk dijadikan langgar sebagai tempat ibadah masyarakat sekitar. Sekarang langgar tersebut telah menjelma menjadi masjid besar yang dinamakan Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di daerah ini juga, Sunan Ampel bertemu dengan tokoh masyarakat bernama Ki Bang Kuning dan Ki Wiryo Sarojo. Dari pertemuan yang terjadi kedua tokoh masyarakat tersebut, akhirnya memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Sunan Ampel. Dengan demikian penyebaran agama Islam di daerah tersebut akan semakin mudah. Pendekatan kepada masyarakat pun semakin berjalan lancar dengan adanya kedua tokoh masyarakat tersebut. Terlebih kepada masyarakat yang masih menyimpang dengan kepercayaan lamanya. Cara Sunan Ampel menyadarkan mereka yaitu dengan mengajarkan sedikit demi sedikit tentang ajaran ketauhidan atau ajaran keimanan kepada Tuhan. Kisah Sunan Ampel tidak langsung menentang kepercayaan mereka, karena beliau percaya jika masyarakat memahami ajaran tauhid maka mereka akan meninggalkan kepercayaan lama dengan sendirinya. Tibalah Sunan Ampel dan rombongan di tempat tujuan yaitu desa Ampel Denta. Pertama memasuki desa tersebut Sunan Ampel dan rombongan mendirikan masjid untuk tempat beribadah bersama. Perilaku Sunan Ampel ini meneladani dari perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat berhijrah ke Madinah. Beliau mendapat sebutan Sunan Ampel karena dianggap menjadi panutan masyarakat atau orang yang berilmu di desa Ampel Denta. Agama Islam pun semakin berkembang dan Sunan Ampel mulai mendirikan pesantren. Pesantren ini sebagai tempat mendidik para pangeran dan putra bangsawan dari kerajaan Majapahit, serta siapa saja yang ingin berguru dengannya. Sunan Ampel terkenal dengan ajarannya yaitu disebut dengan falsafah Moh Limo yang artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela. Di antaranya adalah Moh Main, artinya adalah tidak mau melakukan judi. Moh Ngombe, artinya adalah tidak mau meminum minuman keras atau bermabuk-mabukan. Moh Maling, artinya adalah tidak mau mencuri. Moh Madat, artinya adalah tidak mau mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu, ganja, dan lain-lain. Moh Madon, artinya adalah tidak mau untuk berbuat zina ataupun memainkan perempuan yang bukan merupakan istrinya. Dengan ajaran tersebut Prabu Brawijaya memperbolehkan Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam ke berbagai wilayah Surabaya dan daerah kekuasaan Majapahit, dengan syarat tidak adanya pemaksaan terhadap rakyat untuk memeluk agama Islam. Sunan Ampel pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan untuk beragama. Setelah Sunan Gresik wafat, maka Sunan Ampel yang menjadi sesepuh Wali Songo selanjutnya sekaligus menjadi pemimpin agama Islam setanah Jawa. Semua Wali Songo patuh dan tunduk kepada fatwa dari Sunan Ampel dan tidak hanya itu saja. Semua orang Islam di Jawa juga patuh kepada perintah Sunan Ampel. Di tahun 1477, Sunan Ampel membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Di antara 4 tiang yang berdiri Sunan Ampel ikut ambil bagian dalam pembuatannya. Salah satu tiang yang dibuat beliau sampai saat ini masih diberi nama Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel. Sunan Ampel juga yang menciptakan huruf pegon, yaitu tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa.
Dengan adanya huruf ini, maka mengajarkan agama Islam di tanah Jawa menjadi lebih mudah. Sampai sekarang ini huruf tersebut dipakai dalam bahan ajaran Islam yang ada di pesantren. Sunan Ampel menginginkan agar agama Islam diajarkan secara murni dan konsekuen, sehingga akidah umat terselamatkan dan tidak tergelincir ke dalam kemusyrikan. Beliau wafat pada tahun 1478 Masehi dan makamnya di sebelah barat Masjid Ampel. Demikian kisah singkat Sunan Ampel, yang diambil dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.